Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras sejak Selasa malam, Kota Semarang banjir di sejumlah titik. Angin kencang dan hujan juga melanda Solo Raya, 4 orang dilaporkan terluka. Presiden Joko Widodo meresmikan 6 jembatan di Pantura Brebes. Kita ke informasi pertama. Pedagang bakpao jadi korban kecelakaan di Jalan Pantura Demak. Tak hanya kehilangan barang dagangan, korban juga alami luka bakar karena tersiram air kukusan bakpao. Belum juga laku, bakpao milik Sanusi sudah berceceran di jalan. Motor dagangan bakpao milik Sanusi bertabrakan dengan pemotor di jalan saat melintas di Pantura Karangtengah, Demak. Diduga etalase bakpao di motor Sanusi menyenggol kendaraan lain hingga tabrakan terjadi. Naasnya, Sanusi tersiram air didihan untuk mengukus bakpao. Ia pun alami luka bakar di tubuh sekitar 20%. Motor? Ya, kendaraan. Luka bakarnya parah gak mas yang jualan bakpao itu mas? Atau lumayan? Lumayan sih, tapi orangnya masih bisa jalan. Masih bisa jalan? Nah, tapi sudah dibawa ke puskesmas setempat. Oh gitu. Sementara korban lain yang juga pengendara motor sempat tak sadarkan diri. Namun saat sadarkan diri, pengendara motor dan pedagang bakpao dibawa ke puskesmas Karangtengah untuk dirawat. Warga pun bersama-sama membersihkan jalan dari tumpahan bakpao agar lalu lintas tak macet. Ali Mustagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang Selasa malam menimbulkan banjir di sejumlah titik pada Rabu pagi. Wilayah yang terendam antara lain ruas Jalan Pantura Kaligawe, Tlogo Sari Kulon, Pedurungan, dan Gebang Anom Genuk. Memantau dari Pantura Kaligawe, jalur selatan atau dari arah video amatir warga dari atas jembatan pejalan kaki di Kaligawe, Kota Semarang, Rabu pagi menunjukkan tersendatnya arus lalu lintas dari arah timur menuju barat. Akibat sepeda motor maupun mobil harus berjalan pelan, imbas Jalan Pantura Kaligawe terendam air setinggi 50 cm. Ruas Jalan Pantura Kaligawe terendam air Rabu dini hari, imbas hujan deras Selasa malam di Kota Semarang. Pengendara yang nekat mencoba menerjang genangan, sepeda motornya pun mogok. Sedangkan pengendara lainnya tak mau mengambil resiko dan mencari jalur alternatif. Tadi malam hujan deras. Karena hujan deras itu ya Pak? Ya, Ini tadi pagi macet gak sih Pak? enggak Mas. Ya enggak lambat Mas. Mogok karena banjir kena air. Kalau Bapak sendiri dari mana mau kemana? Dari rumah saya Batu, Karangtengah Demak, mau ke Juar. Tidak hanya di ruas Pantura Kaligawe, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Kota Semarang. Wali Kota Semarang menyatakan banjir yang masih terjadi salah satunya disebabkan jumlah pompa penyedot air yang masih kurang. Pemkot Semarang akan menambah 1 mesin pompa berkapasitas besar tahun ini senilai 12 miliar rupiah. Tidak hanya masalah pompa, banyaknya sampah di aliran sungai juga mengganggu kerja pompa. Tambahan kapasitas pompa karena memang di sana ternyata harusnya ada kotaannya itu tuh 5 pompa tapi sekarang masih hanya 3. Nah, 1 pompa ternyata harganya 12 miliar. Nah, dari dulu kan tidak terinfo gitu ya sehingga saya minta di 2024 ini bisa minimal 1 beli pompa lagi 1 untuk Tawangmas. Yang kedua adalah ditambahi juga untuk screen untuk penyaring sampah. Sebagai solusi sementara, Dinas PU Kota Semarang akan menyiagakan mesin pompa portable di rumah pompa Madukoro yang berbatasan langsung dengan Sungai Banjir Kanal Barat yang saat ini semakin dangkal akibat sedimentasi. Diperlukan pengerukan yang harus dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana. Tidak hanya di jalur Pantura Kaligawe, data BPBD Kota Semarang, banjir juga menggenangi sejumlah titik, diantaranya Tlogo Sari Kulon, Pedurungan, Gebang Anom Genuk, dengan ketinggian air bervariasi. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.
Hingga Rabu lalu masih ada belasan rumah warga Desa Rawosari, Kecamatan Gubuk Grobogan yang masih terendam banjir. Banjir akibat luapan Bendung Gelapan ini sebelumnya sempat merendam 150 rumah warga desa. Sebagian besar rumah warga di Desa Rawosari, Kecamatan Gubuk Grobogan sudah terbebas dari banjir. Namun 11 rumah masih terendam banjir dengan ketinggian air antara 30 hingga 50 cm. Sebelumnya, Senin malam hingga Selasa sore ada 150 rumah warga yang terendam. Puluhan warga sempat mengungsi di balai desa, namun Rabu siang kurang dari 5 orang yang masih mengungsi. Apa ada yang sudah mengungsi? Ya kalau saya tetap mengungsi karena nggak bisa ditempatin. Kalau di sini, kalau yang di RT 1 kebanyakan yang ngungsi di balai desa. RT 2, RW 3 dan RT 3, RW 3 itu mungkin masih ada beberapa rumah yang masih menggunakan. Kira-kira masih berapa rumah? Masih ada 10 atau 11. Banjir kali ini disebabkan luapan Bendungan Gelapan. Sungai Tuntang yang dibendung menuju Bendung Gelapan juga meluap sehingga air meluber ke permukiman warga. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam persawahan. Tanaman padi yang baru berusia 1 pekan hingga 1 bulan terendam sehingga terancam gagal panen. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Angin kencang dan hujan deras juga melanda wilayah Solo Raya hingga menyebabkan sejumlah kerusakan. Tak hanya kerugian material, 4 orang warga juga terluka. Rabu siang angin kencang yang melanda kota Solo menyebabkan sejumlah kerusakan. Pohon tumbang menimpa atap kelas dan kantin sekolah dasar Dukuhan Kerten, serta menumbangkan pohon di Jalan Slamet Riyadi dan Pasar Depok hingga menimpa 2 kendaraan yang tengah parkir. Petugas BPBD dibantu relawan gabungan pun sibuk menyingkirkan pohon yang menimpa bangunan dan melintang di tengah jalan. Pemkot mengaku baru akan meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk mendata pohon berusia tua di kota Solo setelah kejadian ini. Rasiman, Slamet Riyadi, Wonosepuro, terus yang veteran. Ini kan terus gone Juanda, kemudian Adi Tirto, Ronggowartito, ini kan pohon lama-lama semua. Angin kencang juga menerjang wilayah Kecamatan Teras Boyolali. Di Desa Nepen, kencangnya angin membuat 2 pohon tumbang melintang di Jalan Raya Desa Kopeng menuju Desa Nepen. 1 warung angkringan juga roboh. Di Desa Salakan, 3 pohon tumbang dan di Desa Manjung Kecamatan Sawit, 1 pohon besar tumbang dan melintang di jalan raya. Sedangkan di kawasan Pengging, Desa Dukuh Kecamatan Banyudono ada 7 pohon tumbang menimpa rumah warga dan warung. Selain menimpa rumah, pohon tumbang juga mengakibatkan aliran listrik ke sejumlah kecamatan padam karena kabel PLN terputus. Tadi sekitar jam 1 itu ada hujan lebat yang angin kencang. Itu ada beberapa titik pohon yang tumbang. Warga sempat merekam hujan deras disertai angin kencang di Juwiring, Klaten yang menumbangkan sejumlah pohon berukuran besar hingga melintang di jalan raya. Selain di wilayah Juwiring, angin kencang juga mengakibatkan sejumlah warung di wilayah Ceper, Klaten rusak. Menurut seorang pemilik warung, angin kencang berlangsung sekitar 30 menit dan merusak atap bangunan serta papan reklame di pinggir jalan. Anginnya kencang itu, langsung tiba hujan. Kurang lebih berapa lama mas anginnya? Ya ada setengah jaman. Setengah jam. Setengah jam. Ya. Saat angin kencang itu di warung baru ada pembeli atau gimana mas? Ada pembeli 2, langsung ya lari, takut ya. Angin kencang juga mengakibatkan atap bangunan tempat pemancingan di Desa Pasungwedi, Klaten ambruk hingga menimpa sekitar 30 pemancing. Akibatnya 2 orang mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik. Atap bangunan juga menimpa sejumlah motor milik pengunjung. Operasional tempat pemancingan akan tutup sementara selama 2 hari untuk perbaikan bangunan. Agendakan untuk pembersihan dulu selama 2-3 hari. Nanti sebelah selatan ini kerusakannya ringan, nanti kita perbaiki dulu. Kemudian sambil pembersihan di area utara, nanti mungkin setelah sini bersih kita buka untuk resto sama pemancingannya, mungkin masih separuh dulu kita buka.
Data sementara BPBD Klaten ada 102 bangunan berupa rumah hingga tempat usaha rusak akibat angin kencang yang melanda sejumlah kecamatan. Akibat kejadian tersebut, 4 orang warga terluka. Salah satu korban dirawat di Rumah Sakit Mawardi Solo karena tertimpa pohon. 102 yang terdiri dari bangunan rumah yang kebanyakan untuk atapnya, yang kedua tempat usaha, sekolah, tempat ibadah, joglo dan kandang ayam. Itu atapnya terbang atau tertimpa pohon seperti itu Pak kerusakan? Ada yang terbang, ada beberapa yang tertimpa pohon. Terpaan angin kencang juga menyebabkan sejumlah stan makanan di Pasar Malam Pedan mengalami kerusakan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tingginya curah hujan memicu tanah bergerak di Desa Sipedang, Banjarnegara. 13 rumah dilaporkan rusak, 7 diantaranya dalam kondisi rusak berat tak lagi bisa dihuni. Warga Desa Sipedang, Banjarnegara tak pernah menyangka di awal tahun 2024 rumah mereka hancur karena bencana tanah bergerak. Total ada 13 rumah warga yang rusak karena bencana ini. 7 dalam kondisi rusak berat, sisanya dalam kondisi rusak sedang dan ringan. Meski begitu, warga bergotong royong membersihkan sisa bangunan yang ada. Salah satu pemilik rumah mengatakan awalnya ia mendengar ada bunyi retakan di tembok rumahnya. Ia pun langsung membawa anak-anaknya mengungsi. Selang beberapa menit, rumah mereka pun ambles. Ada suara bunyi kretek-kretek, gitu tembok-tembok itu kretek-kretek gitu. Terus akhirnya sempat lari ya? Ya, saya langsung lari aja, langsung saya tarik aja anak-anak saya. Habis itu terus runtuh ini ya rumah? Ya, selang berapa ada kali 15 menit atau 10 menit gitulah, baru tuh bunyi reruntuhan gitu. Sebelum bencana tanah bergerak terjadi, wilayah desa sempat diguyur hujan beberapa jam pada Selasa petang. Akibatnya tanah di permukiman tepat di lereng bukit tak stabil hingga bencana tanah bergerak pun tak terhindarkan. Saat ini, warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi. Hanya mereka yang rumahnya alami rusak ringan yang masih bertahan. BPBD Kabupaten Banjarnegara menghimbau warga untuk waspada dan siap mengungsi jika hujan turun lebih dari 3 jam. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara.